Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Kuntilanak Bawah Ranjang. Gue Indra, dan gue tinggal di kota Bandung. Kota kembang yang bukan hanya sekedar kota, tapi semua kenangan gue semasa kecil dan masa sekolah bertumpuk di kota ini. Sekarang gue udah jadi karyawan di salah satu perusahaan IT di kota Bandung. Emang sih, gue gak bisa jauh dari kota ini. Pernah gue dapat tugas dinas luar kota ke Jawa Timur. Baru aja 2 minggu di sana, gue udah kangen Bandung. Padahal target gue di sana selama 3 bulan, dan gak boleh pulang dulu selama 3 bulan itu. Gue campuran Jawa dan Sunda. Ibu gue dari Subang, dan ayah gue asal Magetan, Jawa Timur. Dulu, setiap lebaran atau libur akhir semester, gue selalu diajak mudik ke kampungnya ayah di Magetan. Jarang banget atau hampir gak pernah gue mudik ke kampung ibu gue di Subang. Ya, mungkin alasannya, deket ini. Jadi, ibu gue memilih mengalah dan menuruti mau ayah gue untuk lebaran atau mengisi libur akhir semester di kampungnya. Memang sih, kalau waktu agak luang di hari libur nasional yang lainnya, kecuali yang 2 itu, gue selalu main ke Subang. Paling cuma sehari dan gak sampai nginap. Waktu gue SMP, kakek masih ada. Tapi sekarang udah gak ada. Tinggal nenek sama anak-anaknya. Yang mana mereka adalah uak dan bibi-bibi gue. Kakek meninggal sekitar 2 tahun yang lalu, karena beliau menderita penyakit stroke. Beliau dimakamkan di belakang rumah, karena nenek beralasan supaya bisa lihat makamnya setiap waktu. Kejadian berawal ketika ayah memutuskan untuk mengisi libur akhir semester tahun 2006 di Subang. Ayah beralasan sudah sering kita mengisi liburan di Magetan, jadi sekali-kali kita bolehlah mengisinya di kampungnya ibu di Subang. Gue masih ingat, dulu kita berangkat ke Subang di malam minggu. Biasanya kita berangkat siang hari. Tapi kebetulan ayah waktu itu harus lembur kerja di hari Sabtu, jadi kita memutuskan untuk berangkat malam hari. Semua persiapan sudah terkondisi. Kita berangkat sehabis Isya pakai mobil sekeluarga. Ayah, ibu, gue, dan kedua adik gue yang masih kecil. Ada Aldi yang masih kelas 3, dan Syakila atau gue sering manggilnya Kia yang masih 6 bulan waktu itu. Ada mitos yang melegenda seputar jalur Bandung-Subang. Tanjakan Emen. Ya, betul banget. Jalan yang punya cerita mistis yang melegenda. Mitosnya, di tanjakan itu kita harus lempar rokok dan membunyikan klakson supaya selamat. Tapi namanya juga mitos ya. Kebanyakan bohongnya menurut gue. Buktinya, waktu kita sekeluarga berangkat ke Subang dan melewati tanjakan Emen, semua biasa-biasa aja. Ayah gak ngelempar rokok dan bunyiin klakson sama sekali. Dan gue, sampai sekarang, gue masih aman-aman aja ketika gue harus ngelewatin jalan itu kalau gue lagi ada urusan ke Subang. Menurut gue, intinya di sana sering terjadinya kecelakaan itu karena emang faktor alam. Ya iyalah, jalannya aja ngeri gitu. Banyak tanjakan. Terus banyak tikungan juga. Yang penting kita selalu berdoa dan perlu kehati-hatian yang ekstra banget kalau lewat jalan itu. Balik lagi ke cerita gue. Di kampung ibu gue ini gak kayak di kota.
Di sini masih jarang rumah dan masih banyak hutannya. Sebelum sampai ke rumah nenek gue, kita harus ngelewatin hutan yang minim pencahayaan. Jalannya juga masih tanah dan banyak bebatuan. Kalau sekarang sih pencahayaan dan jalan udah membaik. Sekarang dari jalan utama ke rumah nenek gue cuma sekitar 10 menit. Kalau dulu dengan keadaan jalan yang masih tanah dan banyak bebatuan, kita bisa nempuh sekitar 30-45 menit perjalanan. Kebayangkan, jalanin mobilnya lambat banget, saking harus hati-hatinya. Apalagi kalau jalannya bekas hujan, bisa sampai 1,5 jam buat sampai ke rumah nenek. Ketika melewati jalan itu, adik gue Kia mendadak nangis jerit-jerit kayak orang ketakutan. Ayah ngasih perintah ke ibu untuk berdoa dan membaca-baca ayat suci Al-Quran. Sambil baca-baca ayat suci, gue lihat sesekali mata ibu melihat arah pepohonan di kanan kiri jalan. Bukannya takut, sesekali gue lihat ibu melotot. Bahkan kadang ibu menunjuk satu titik dan berteriak kesal spontan dalam bahasa Sunda. "Pergi sana, jangan ganggu anak saya." Ibu emang bisa lihat makhluk-makhluk yang gak bisa orang umum lihat. Mungkin karena bakat turunan dari nenek gue yang pernah mendalami ilmu kebatinan ketika beliau masih muda. Akhirnya Kia berhenti menangis ketika ibu gue banyak-banyak baca sholawat. Ayah yang penasaran tanya ke ibu, "Tadi lihat apa, Bu? Kok kayak kesel banget?" "Jelas lah ya ibu kesel. Tadi ibu lihat nenek-nenek yang rambutnya udah kusut banget. Dia hampir aja nyamperin mobil kita. Makanya ibu teriak kayak gitu. Dan dia nggak jalan kaki, tapi ngelayang dari kejauhan. Cepet banget." Astagfirullah. "Ya udah, kita harus terus berdoa ya, Bu." "Iya ya." Gue yakin ibu nggak cuma ngelihat nenek-nenek kusut itu aja, tapi dia juga lihat apa yang gue lihat. Di antara pepohonan, gue lihat ada bayangan hitam tinggi besar dan bayangan putih yang berseliweran dari dahan ke dahan. Ya, cuma bayangan. Sebatas itu yang gue bisa. Mungkin bakat ini juga turunan dari ibu gue. Akhirnya kita sampai di rumah nenek. Kita disambut baik sama uak, nenek, dan bibi-bibi gue. Ada Biati, Binina, dan Biuli. Semua bibi gue masih jomblo waktu itu. Sementara uak gue, Uak Agus, tinggal beda RW dari rumah nenek. Dia sudah punya keluarga. Nenek langsung sadar sesuatu. Nenek bilang, si Ade ada yang ganggu. Sini sama nenek." Ibu langsung pindahin Kia ke pelukan nenek. Nenek langsung baca-baca sesuatu dan gak lama Kia tertidur. Kita sampai di rumah nenek sekitar jam 9:30-an. Karena malam sudah larut, nenek minta gue dan adik gue Aldi tidur di kamarnya Biati. Ayah, ibu, dan Kia tidur di kamarnya Biuli. Sementara yang punya kamar, yaitu Biati dan Biuli, tidur berbarengan di kamar Binina. Kamar Biati dan Biuli berseberangan, dan karena ranjang di kamar Biati ini memanjang ke arah kamar seberang, jadi gue bisa lihat kalau misalnya ayah atau ibu keluar dari kamar. Karena posisi tidur gue kakinya menghadap ke pintu kamar. Ranjang di kamar ini terbuat dari kayu jati. Aldi yang penakut tidur di sebelah gue yang pas banget pinggirnya tembok. Sementara gue harus menelan pahitnya jadi seorang kakak yang harus mengalah kepada sang adik.
Gue yang ngantuk berat langsung tidur dan lupa tutup pintu kamar. Di tengah antara tidur pulas dan terjaga, atau kalau di bahasa Sunda ada istilah perem hayam, gue mendengar ada yang datang dari arah luar kamar dan membuka lemari baju. Gue pikir, itu mah pasti ibu. Singkat cerita, gue dibangunin ibu untuk sholat subuh berjamaah. Kita semua sholat subuh berjamaah di tengah rumah. Sehabis sholat, gue tanya ke ibu, "Bu, malam ambil apa? Kok pintu lemari gak ditutup lagi? Kakak gak kuat, ngantuk, jadi gak sempet nutup pintunya lagi." Karena memang yang gue denger cuma suara lemari kebuka aja. "Semalam ibu di kamar, Kak. Ibu gak ke kamar kakak. Ibu ke kamar kakak cuma pas tadi bangunin subuh aja. Nenek mungkin." "Oh iya, mungkin nenek," pikir gue. Karena masih ngantuk, gue pilih tidur lagi dan bangun jam 7 untuk pergi mancing ikan bareng ayah. Karena kakek gue punya banyak empang yang banyak banget ikannya. Empang-empang itu sebenarnya adalah usaha kakek gue di sana. Karena khusus buat anak dan cucunya tersayang, kakek rela ngasih berapapun ikan yang kita mau. Ya, gue mah asik-asik aja. Dan itu salah satu alasan gue betah ada di Subang. Jam 11 siang, ayah ngajak gue untuk balik ke rumah nenek. Tangkapan kita lumayan lah, sekitar 5 ekor ikan gurami gede-gede. Gue disuruh ayah ke dapur nyimpan hasil tangkapan tadi dan gue disuruh untuk segera mandi karena sebentar lagi waktu zuhur. Beres mandi, gue ke kamar untuk ganti baju yang baru. Ketika gue milih-milih baju di tas gue, yang gue simpen samping lemari, gue denger ada suara cakaran dari kayu ranjang kamar gue. Ada kucing masuk ya, pikir gue. Suaranya jelas banget. Dan setelah gue cek di sekitar ranjang, gue gak nemuin kucing 1 ekor pun. Setelah dipikir-pikir, suara cakarannya itu berat banget. Kayaknya emang gak mungkin itu suara cakaran kucing. Tapi, bodo amat. Gue waktu itu cuek aja sambil pakai baju. Gue lanjut sholat zuhur dan lanjut makan bareng keluarga yang lain. Malam tiba. Sehabis sholat isya, gue diminta tidur supaya subuh gue gak kesiangan. Kayak biasa, Aldi tidur duluan. Gue tutup pintu dan matiin lampu. Gue paksain tidur dalam keadaan gue yang masih belum ngantuk. Tiba-tiba, gue denger lagi suara cakaran yang nyakar-nyakar kayu. Gue penasaran dan nyalain lampu lagi. Gue gak nemuin apa-apa. Gue tanya ke adik gue Aldi, "Dek, tadi denger suara yang nyakar gak?" Adik gue jawab, "Ih, apa sih kak? Orang dari tadi Aldi gak denger apa-apa. Jangan nakutin deh. Aldi pengen tidur nih." Gue matiin lagi lampu kamar. Gak lama, gue lagi-lagi denger suara cakaran itu. Dan gue lihat sesuatu yang aneh muncul dari bawah ranjang gue. Tepat di sebelah kanan gue. Dalam keadaan gelap, gue lihat bayangan. Kayak ada jari yang keluar dari bawah ranjang. Ukuran jarinya bukan ukuran jari orang normal. Lebih panjang dan punya kuku-kuku yang panjang juga. Refleks, gue nyalain lampu. Gue lihat lagi ke arah keluarnya jari tadi, gak ada apa-apa. Mungkin cuma halusinasi, pikir gue.
Gue matiin lagi lampu kamar. Dan bener aja, gue lihat jari yang berusaha keluar dari bawah ranjang. Kali ini kelihatan tangannya. Refleks, gue nyalain lagi lampu kamar. Dan gak ada lagi. Gue kesel. Dalam hati gue, beraninya cuma gelap-gelapan. Giliran dinyalain lampunya, malah ngumpet. Gue coba tidur dengan kondisi lampu kamar yang menyala. Tapi karena gak terbiasa, gue gak nyaman. Aldi juga kebangun, karena mungkin ngerasa beda dan lihat lampu kamar menyala. Matiin lampunya, Kak. Gue menurut permintaan Aldi. Lampu kamar gue matiin lagi, dan lagi-lagi terulang kejadian yang tadi. Gue ngeliat siluet tangan yang muncul dari bawah ranjang. Berusaha bodo amat, gue tidur ganti posisi menghadap Aldi membelakangi pinggiran ranjang tempat di mana tangan itu muncul. Lama-kelamaan, gue merasa hawa dingin banget menjulur sekitar perut gue. Seperti ada yang meluk dari belakang. Gue intip, ternyata benar. Gue lihat tangan itu udah merangkul gue dari belakang. Gue juga merasa ada hembusan nafas berat dari arah belakang leher gue. Punggung gue terasa berat. Gue juga mendengar ada suara berlarian di dalam kamar gue ini. Kayak sekitar 3-4 orang langkah kaki anak kecil yang berlarian sana-sini. Gue yang mulai panik berusaha menjangkau saklar lampu yang gak jauh dari kepala gue. Ketika gue nyalain lampu, mendadak punggung gue ringan dan suara lari anak kecil itu pun hilang. Gak mau ambil resiko, gue nyalain lampu kamar. Gue berusaha tidur dalam kondisi lampu nyala, meskipun gak nyaman banget. Aldi pun gak kebangun lagi. Mungkin dia sudah berada jauh di alam bawah sadar, jadi gak mungkin kebangun lagi. Dalam keadaan setengah sadar, gue dengar ada yang buka pintu kamar ini dan menghampiri saklar lampu. Dari nafasnya, gue tahu itu ibu. Ibu matiin lampu kamar gue. Aduh, kenapa dimatiin? Dalam benak gue. Rasakan tuh gue yang berat ngalahin kekhawatiran gue pada apa yang gue alami tadi. Saking ngantuknya, gue pun terlelap tidur. Dalam mimpi, gue bermimpi ada di kamar ini sendirian. Kondisi lampunya nyala, tapi dalam mimpi gue lagi duduk menghadap ke arah lemari baju. Suara cakaran itu muncul lagi. Gue ngerasain panik yang sama ketika gue terjaga. Sekarang gue tahu asal cakaran itu dari mana. Dari arah kolong ranjang. Gue mengintip sedikit demi sedikit ke kolong ranjang. Dan apa yang gue lihat cukup bikin gue merinding hebat. Yang gue lihat di sana terbaring cewek yang rambutnya nutupin hampir semua badannya. Dan apesnya, dia menghadap ke arah gue. Mukanya aneh, pucat, dan tangan dengan jari dan kuku yang panjang adalah punya cewek itu. Dan asal suara cakaran itu berasal dari kuku yang dia cakar-cakarin ke tepian ranjang sambil dia ngelonin anak-anaknya yang juga berwajah aneh. Cewek itu senyum menyeringai ke arah gue. Tersenyum sambil matanya melotot penuh amarah ke gue. Gue yang kaget langsung kebangun. Gue nyalain lampu kamar dan mengecek ke bawah ranjang, tapi gak ada apa-apa. Cewek sialan itu gak nampakin dirinya di kehidupan nyata gue. Gue lihat
Jam sudah jam 4:30 pagi. Waktu dimana biasanya ibu gue bangunin gue untuk sholat subuh. Gak lama, ibu gue pun ke kamar. Dan agak terkejut melihat gue sudah bangun dengan keadaan berkeringat banyak. Kakak tumben udah bangun. Kenapa itu kok keringatan gitu? Gue yang masih panik cuma bisa jawab, itu Bu kakak gerah aja, jadi keringetan. Oh, ya udah, kita sholat yuk. Ayah udah nungguin tuh. Iya Bu. Seperti biasa, sehabis sholat, gue tidur lagi dan bangun lagi jam 7 pagi. Gue keluar kamar. Di ruang tengah, udah ada ibu dan nenek, sementara yang lain jalanin aktivitasnya masing-masing. Ibu manggil gue. Kakak, sini. Gue menghampiri dan duduk di samping ibu. Ibu bilang, Kak, coba jawab. Semalam di kamar ada apa? Gak ada apa-apa, Bu. Kakak cuma gerah. Ibu menekan gue supaya jujur. Coba kakak jujur sama ibu, sama nenek sekarang. Semalam di kamar ada apa? Nerima penekanan dari ibu, lantas gue jawab. Itu Bu. Semalam kakak digangguin sama tante-tante aneh. Tante-tante yang ada di kolong ranjang. Nenek terus memperhatikan gue dan ibu bicara. Kok ibu tahu? Jelas ibu tahu, Nak. Tante-tante itu... Seketika nenek memotong pembicaraan ibu. Dia itu buat bahan latihan, Kak. Latihan? Tanya gue yang kebingungan. Iya, dia buat latihan bibi-bibi kamu. Sengaja nenek simpan di kolong ranjang. Nenek yang mau. Kok gitu, Nek? Kakak masih gak ngerti. Kak, nenek ini ngajarin anak-anaknya termasuk ibu ilmu kebatinan. Dan makhluk yang ada di kolong ranjang itu bahan latihannya. Supaya kita terbiasa ngelihat makhluk kayak gitu dan supaya kita semakin berani dan gak takut lagi sama makhluk kayak gitu. Dan ibu sebenarnya udah tahu kakak ngalamin apa semalam. Karena setiap ibu ke kamar Biati, kamar yang kakak tempatin itu, ibu suka ngeliat tante-tante itu di kolong ranjang. Ibu cuma pengen kakak belajar jujur aja. Lanjut ibu. Gue terdiam 1000 bahasa. Gak nyangka, ternyata ibu dan nenek tahu apa yang gue alami semalam. Nenek lanjut bilang, nanti kalau kamu udah gede, kamu bisa kayak Wak Agus. Dia udah bisa bermanfaat bagi orang lain. Mentalnya udah kuat. Dia suka dipanggil sana-sini buat ngobatin yang diganggu jin. Di antara anak-anak nenek, Wak Agus paling mahir masalah ilmu ini. Ibu cuma bisa sedikit-sedikit karena keburu nikah dan dibawa ayah kamu ke Bandung. Pantesan, waktu kesini ibu gak ada takut-takutnya sama sekali ketika Kia diganggu di dalam mobil. Gue yang kasihan sama Aldi yang penakut, bilang ke ibu. Terus Aldi gimana, Bu? Kasian, dia itu penakut banget. Aldi emang beda. Gak kayak kamu sama Kia yang mewarisi bakat turun-temurun ini dari buyut kamu. Aldi, itu urusan ibu. Ibu lanjut kasih solusi yang buat gue merasa lega. Sebenarnya kamu belum saatnya tahu masalah ini. Tapi karena kejadian semalam dan emang sebentar lagi kamu harus tahu masalah ini, terpaksa ibu harus kasih tahu kamu. Untuk sekarang, sebelum tidur kamu banyak-banyak aja baca doa. Baca yang dianjurkan Rasul kita. Baca 3 surah Qul,
ayat kursi, dan baca doa tidur. Itu aja. Pasti semalam kamu lupa kan? Iya bu, kakak lupa doa. Nanti mah kakak gak akan lupa berdoa deh. Obrolan di pagi itu buat gue sadar sesuatu. Kalau niat nenek melihara si tante buruk rupa, supaya anak cucunya tidak takut dan berani menghadapi makhluk astral. Singkat cerita, liburan pun selesai. Di malam-malam setelah kejadian itu, alhamdulillah, gue gak diganggu lagi. Cuma memang setiap gue ganti baju ke kamar, gue selalu dengar cakaran itu lagi. Gue sadar itu si tante aneh, tapi gue gak cek ke kolong kasur. Gue waktu itu belum siap melihat muka dan tangannya yang aneh itu di kehidupan nyata gue. Kita balik ke Bandung. Di Bandung, gue jalani hari kayak biasanya. Sekolah, main, sekolah, main. Seiring berjalannya waktu, gue beranjak dewasa. Di masa-masa lulus SMA, seketika gue keingetan sama obrolan nenek gue tentang Wak Agus. Rasanya gue tertarik sama ilmu yang dimiliki nenek. Gue minta izin ke ibu untuk memperdalam ilmu ini ke nenek. Tapi ibu menyarankan untuk belajar ke Wak Agus. Karena ibu khawatir kondisi nenek yang semakin menua. Gue pun menuruti apa kata ibu. Ibu menghubungi nenek dan Wak Agus. Alhamdulillah, Wak Agus bersedia. Sampai sekarang, maksimal sebulan sekali gue ke Subang untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memperdalam ilmu kebatinan ke Wak Agus.